Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Marsana Lina Rahali dengan NIM 177221035 akan menampilkan hasil pemrograman PHP untuk proyek perpustakaan sekolah dalam rangka memenuhi ujian akhir semester perancangan aplikasi perpustakaan. Video ini saya buat dengan jujur dan mandiri berdasarkan keilmuan, pemikiran, dan pengalaman saya sendiri. Saya mengerjakan video ini tanpa dibantu oleh atau bekerja sama dengan orang lain. Saya mampu mempertanggungjawabkan isi yang ada di dalam video ini. Proyek perpustakaan sekolah ini uh, tersambung dengan database SIPUS. Nah, di mana database SIPUS ini terdapat 5 tabel, yakni ada tabel akun, tabel anggota, tabel buku, peminjaman, dan tabel tamu. Untuk pertama, saya akan menjelaskan terkait tabel akun. Nah, tabel akun ini digunakan untuk login, yang mana pada tabel akun terdapat kolom ID akun, username, dan password yang sudah didaftarkan. Sehingga kita dapat login menggunakan username dan password yang sudah terdaftar dan terenkripsi ini. Nah, untuk sintak loginnya itu ini. Nah, ini ya disesuaikan untuk menangkap variabelnya username sesuai dengan nama kolom di database-nya. Tuh. Nah, langsung saja untuk kita coba login. Apabila berhasil, maka akan dapat login. Sedangkan apabila salah, terdapat tulisan username dan password salah. Langsung saja kita coba untuk login. Nah, ini sudah berhasil login dan berikut merupakan tampilan opak ya. Tampilan opak. Kita coba untuk membuka buku akuntansi. Nah, ini sudah keluar. Lalu, selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait data buku. Data buku di sini ada pada tabel buku, di mana tabel buku ini ada beberapa kolom, seperti ID buku yang dibuat auto-increment, lalu kode buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, subjek, kota terbit, call number, dan catatan. Nah, untuk sintaknya entry buku ini ya, ini sintak entry buku dengan tangkap variabelnya sesuai. Lalu ada tabelnya berisikan kode buku, tabel untuk mengisi di websitenya, formnya, berisi kode buku, pengarang, penerbit, dan lain-lain disesuaikan. Tuh. Nah, langsung saja untuk membuktikan apakah sintak ini sudah berhasil, kita coba untuk entry buku. Nah, ini lalu kita klik simpan. Kita coba cek pada monitor data buku. Nah, ini ya sudah masuk ada apa judulnya. Lalu kita coba cek pada database, apakah pada database juga sudah masuk. Nah, ini ya, ada apa? Sudah masuk juga di database. Jadi, sudah terkoneksi antara website dengan database-nya. Lalu kita coba untuk mengedit. Kita edit yang tadi, buku yang kita input, kita edit. Fani Aulia. Lalu kita klik simpan. Nah, ini ya, sudah terganti, teredit. Ada Penemuan Cinta, Fani Aulia. Lalu kita cek lagi di database. Nah, di database-nya juga sudah terganti. Ini ada Penemuan Cinta, Fani Aulia, Sekarang Indo. Lalu kita coba untuk menghapus. Oh ya, sebelumnya uh, sintak edit buku ini terkoneksi. Ini ada sintaknya sendiri, tapi juga terkoneksi dengan monitoring buku.
pada monitoring buku ini, if, edit, nah ini, update, dengan sintak update buku. Nah, untuk ID buku di sini, dengan di sini harus sesuai, supaya bisa terkoneksi. Tuh. Lalu kita coba untuk menghapus data buku yang tadi sudah kita input, kita coba hapus ya. Nah, di sini sudah nggak ada, sudah terhapus. Lalu kita coba cek lagi di database. Nah, ini sudah nggak ada, database-nya sudah terhapus, data buku ada pada dimensi tadi di database juga sudah terhapus. Lalu lanjut ke bagian entry anggota. Sebelumnya terkait data anggota itu, nah ini, di tabel anggota itu ada beberapa kolom. Ada kolom ID anggota, kode anggota, KTP anggota, nama anggota, gender anggota, dan alamat anggota. Untuk sintak anggota ini ada entry ya. Ini sintaknya ada form yang disesuaikan nama, KTP, gender, alamat untuk nanti pengisiannya. Ini juga tangkap variabelnya harus sama. Lalu sintaknya ini untuk edit, edit merupakan ini sintaknya ID. Nah, lalu langsung saja kita coba untuk mengentrikan data anggota. AA105. Lalu kita klik simpan, kita cek di monitoring data anggota. Nah, ini ya sudah masuk bulan, sudah terdaftar di website. Lalu kita coba cek di database-nya apakah juga sudah masuk. Nah, ini sudah masuk kode anggota AA105 bulan. Jadi antara website dengan database sudah terkoneksi ya. Lalu kita coba untuk edit anggota. Edit anggota tadi bulan, tambahkan bulan. Terus kita coba untuk edit. Nah, ini sudah terganti. Yang tadi kita edit. Kita juga cek di database. Nah, ini ya di database-nya sudah terganti bulan purnama ini jalannya. Jadi uh, sudah terkoneksi juga untuk editnya. Kita coba hapus. Kita coba hapus yang tadi kita input. Kita hapus. Nah, sudah tidak ada ya. Di website sudah terhapus. Kita coba cek lagi di database. Nah, ini di database-nya juga sudah terhapus. Tidak ada yang namanya bulan. Oke, jadi untuk data anggota antara website dengan database sudah terintegrasi. Selanjutnya kita akan mencoba untuk transaksi peminjaman. Adapun sintak transaksi peminjaman sebagai berikut. Nih. Nah, ini ada if pada sintak ini untuk ketika nanti saat kita mengentrikan kode anggota itu akan langsung muncul identitas anggota. Nah, sehingga select bintang kolom anggota ini nanti untuk menampilkan ketika kode anggota kita enter langsung muncul identitas anggota lainnya. Nah, langsung saja kita buktikan apakah sintaknya benar dan berhasil. Ini tadi kode anggotanya kita coba dengan AA. Langsung kita enter. Nah, ini ya, langsung keluar KTP, nama, gender sesuai dengan kolom-kolom yang ada di tabel anggota. Nah, sedangkan kolom di tabel peminjaman itu hanya ada ID peminjaman, kode anggota, kode buku, dan tanggal pinjam. Sehingga identitasnya ini dikoneksikan dengan tabel anggota. Tuh, lalu kita coba untuk input buku. Oh, sebelumnya sudah ada 3 peminjaman ya. Kita coba untuk input buku dengan kode bukunya AA004. Nah, ini AA004 sudah juga masuk ke daftar peminjaman. Apabila tidak ingin meminjam, ya tinggal dipencet batal. Nih, nah, padanya kita hapus. Kita cek di peminjaman. Ini ya, di peminjaman tadi sudah masuk uh, A004 musim kupu kuning di tanggal di tanggal 23 kode buku AA04 ini. Oke, sudah masuk di database-nya juga. Jadi sudah terkoneksi antara website dengan database. Selanjutnya, kita coba cek di data peminjaman. Nah, di data peminjaman tadi kan minjam ya musim kupu-kupu kuning, Mas Lintang ini masuk 0.
belum terlambat, harusnya kan ada ya baru dipinjam hari ini tadi. Tuh, tapi sudah masuk di peminjamannya. Lalu kita coba untuk tamu. Nah, kita tampilkan untuk kunjungan hari ini. AA kos. Nah, hari ini yang baru Mas Nadina sebagai pengunjung pertama ya. Jadi di buku tamu ini sintaknya sebagai berikut. Nah, ini buku tamu. Nah, untuk menampilkan kunjungan hanya pada hari ini, sintak yang digunakan select seperti biasa, where. Nah, yang membedakan itu ini, tambahkan date. Sintak ini diperoleh dari website Great Schools. Untuk date untuk menampilkan hari ini kita menggunakan sintak date. Tuh. Ini terkoneksi antara A ini tabel anggota dengan tabel tamu gitu. Jadi menggunakan kode anggota dari tabel anggota dan koneksikan dengan jam atau kedatangan di tabel tamu. Juga menggunakan kode anggota yang berasal dari tabel tamu. Jadi terintegrasi ya. Sehingga pada websitenya ini dapat menampilkan kunjungan hanya pada hari ini. Kita coba lagi untuk DD01 kunjungan. Nah, ini ya masuk Daniel berkunjung. Pada database kita juga bisa pastikan apakah dia masuk di database. Nah, ini sudah 3 kali kunjungan untuk hari itu. Selanjutnya pada data kunjungan. Nah, data kunjungan ini menampilkan setiap laporan kunjungan di perpustakaan sekolah ini. Nah, laporan kunjungannya disesuaikan setiap harinya. Jadi sebelumnya pada tanggal 15 ada 2 kunjungan, tanggal 19 ada 1, sedangkan untuk hari ini tanggal 3 ada 3 kunjungan. Ini laporan kunjungan ini kayak dari materi sebelumnya kan tidak ada. Nah, itu saya melakukan copy sintak data peminjaman dengan diganti menyesuaikan sebagai berikut. Ini harus sama data kunjungan, data kunjungan. Lalu untuk laporan kunjungan tabelnya juga diganti menyesuaikan, row-nya juga menyesuaikan kolom di database. Lalu selain itu saya juga menambahkan di indeks untuk menampilkan data kunjungan ini. Nah, di indeks ini saya menambahkan data kunjungan. Lalu juga, nah ini actionnya. Actionnya ini harus sama data kunjungan dengan yang dilakukan di sintak data kunjungan. Kan, ini $data. Lalu kita coba cek untuk laporan data kunjungan. Nah, ini sudah kan ya terkoneksi data kunjungan dengan kunjungan hari ini yang tadi kita. Selanjutnya untuk soal bonus, yakni terkait akses login pada proyek perpustakaan ini. Tuh. Untuk itu saya akan mencoba membuka melalui web incognito. Nah, ini ya. Pada soal UAS itu yang dikunci terkait entry buku, monitoring data buku ini ada tulisan maaf Anda harus login. Lalu untuk untuk data anggota juga sudah saya kunci. Nah, yang belum saya kunci terkait sirkulasi peminjaman. Adapun sintak yang dibutuhkan untuk mengunci keamanan, jadi user harus login dulu sebelum melakukan transaksi itu, bisa langsung kita copy aja sintaknya dari monitoring anggota. Nah, ini ya sintak yang digunakan untuk mengunci fitur yang ada di website itu menggunakan session start if di set session username ini dan juga terkonek dengan ini. Nah, ini sintak ini digunakan untuk mengunci user sehingga harus login sesuai dengan username dan password yang sudah terdaftar di database. Tuh, langsung saja kita copy untuk mengunci fitur atau akses peminjam. Ini ya. Lalu untuk yang satunya juga kita copy yang di bawahnya ini. Nah, lalu kita simpan, kita cek. Nah, untuk peminjaman sudah maaf Anda harus login terlebih dahulu gitu ya. Jadi langsung kita coba login.
Kita masukkan username dan password yang sudah terdaftar pada database, lebih tepatnya di tabel akun tadi ya. Kita masukkan. Nah, ini sudah bisa kita setelah login, kita bisa untuk edit data. Nah, ini admin ini mengapa di bagian edit anggota muncul admin? Itu karena untuk mengecek apakah sudah berhasil, itu nih, ditambahkan echo set username. Apabila ini dinonaktifkan juga bisa, kan? Nah, tuh. Hanya untuk menampilkan bahwa yang login saat ini adalah admin, seperti itu. Dinonaktifkan juga tidak apa-apa. Nah, nih, monitoring data anggota juga sudah bisa entry ya, karena sudah login. Nah, untuk peminjaman juga, nah, sudah terbuka, karena sudah login. Buku tamu juga. Gitu. Jadi, fitur keamanannya itu berkaitan dengan session start if bisa ini, dan ini. Mungkin sekian presentasi terkait proyek perpustakaan sekolah oleh Mas Hanilina Rahayu. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Untuk saran dan kritik akan sangat saya harapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.